Baik, terima kasih yang terhormat Mas Saiful Mujani, Mbak Mutia Hafid, Bapak Philippus Vermont, Pak Tamrin Amal Tamagola, dan Mas Ade Armando sebagai moderator dan para pendengar atau pemirsa atau pengikut webinar ini. Saya senang ini bisa ikut dalam webinar hari ini karena ini bicara soal data-data dari sebuah hasil survei yang biasanya ya bisa dipercaya, survei-survei yang seperti ini, termasuk survei tentang hasil pemilu, hasil pilpres dan sebagainya. Itu kan tingkat kebenarannya selalu di atas 95% gitu ya. Meskipun orang mengatakan itu direkayasa melalui proses yang curang sehingga surveinya sama dengan hasil yang sesungguhnya. Nah, saya tidak percaya itu. Kita yang ikut ini tidak percaya itu. Kita percaya pada survei karena ada metodologinya. Nah, apalagi kalau exit poll gitu ya, itu masih tidak dipercaya ya, keterlaluan masih. Dan tidak mungkin bagi saya sebuah lembaga survei yang jumlahnya banyak menunjukkan hasil survei yang sama pada waktu yang sama, hasil exit poll yang sama pada waktu yang sama, selisihnya ya paling 1%, 0,5% gitu. Nah, sehingga secara ilmiah saya percaya pada survei. Saya akan masuk ke beberapa butir tadi. Pertama begini, kesimpulan dari survei ini saya tulis dalam 5 hal. Pertama, ekonomi kita merosot tajam. Tetapi kepercayaan publik kepada pemerintah, kepada sistem demokrasi, kepada aparat keamanan, dan kepada presiden itu masih cukup kuat dari keseluruhan hasil survei ini. Bahwa ekonomi merosot tajam itu saya kira betul kata Mbak Mutia tadi, Pak Mutia Hafid, itu kan bukan hanya di Indonesia. Beberapa negara bahkan kemerosotannya jauh lebih tinggi. Sudah ada beberapa negara yang dinyatakan masuk ke era resesi sekarang ini, seperti Singapura misalnya. Nah, kalau kita ini secara objektifnya ya merosot, tetapi seluruh dunia mengalami ini karena serangan COVID ini memang tidak milih-milih negara, kuat atau lemah atau apa, pokoknya semuanya sekarang merosot. Tidak ada yang tidak merosot. Nah, kekuatan pemerintah karena di sini ada penilaian bahwa pemerintah pusat mampu menangani COVID, kemudian presiden masih dipercaya juga untuk mampu keluar dari krisis oleh 73% responden, polisi masih dipercaya, demokrasi masih menjadi komitmen masyarakat. Dan saya ingin mengatakan bahwa kenapa kepercayaan ini masih kuat, karena memang pemerintah itu berdasar penghayatan saya sebagai bagian dari, memang tidak asal-asalan menangani COVID ini. Semuanya serba terbuka, meskipun terlihat gamang, ya, memang tampak gamang. Pemerintah serius, karena apa? Setiap kita bicara soal penyelesaian COVID itu pakai data. Kan ada orang mengatakan pemerintahnya asal kerja, dengar ini berubah. Tidak. Watak COVID itu memang setiap hari berubah beritanya. Sehingga kalau pemerintah tanpa kok selalu berubah-ubah gitu, apa yang tidak pakai data? Pakai data. Ketika kita bicara soal new normal misalnya, itu ada 4 metodologi yang dipakai berdasar data lapangan. Metodologi, 1 yang dipakai oleh Menteri Perekonomian, 2 dipakai oleh gugus tugas Pak Doni Monardo, 3 dipakai oleh LIPI, 4 dipakai oleh Bappenas. Sehingga sampai kesimpulan berdasar data ini, R0 sekian di daerah tertentu, ininya zona merah bisa berubah dengan cara ini di daerah tertentu, semuanya dianalisis kemudian kita memutuskan new normal. Nah, memang berdasar data-data yang sudah diolah itu, kalau pemerintah lakukan itu tetap menimbulkan kegamangan karena di masyarakat sendiri juga kontroversial.
Misalnya dulu soal PSBB atau karantina wilayah atau soal mode, itu kan masyarakatnya sendiri, sosiolognya sendiri berbeda-beda. Ada yang bilang itu bahaya kalau mudik, yang satu bilang loh kalau tidak mudik itu lebih bahaya lagi dan macam-macam. Masyarakatnya juga begitu, dokternya juga begitu, bilang COVID itu penyakit biasa, tapi ada yang bilang jangan main-main dengan COVID, itu dokter juga. WHO-nya juga begitu. Jadi kalau tanpa gamang pemerintahnya itu ya wajar saja gitu. Tetapi keputusannya tetap berdasar data dan kita intensif loh pada waktu itu, intensif betul, rapat itu hampir tiap hari, sehari 2 kali, sehari 3 kali membahas masalah ini. Sehingga bahwa pada umumnya masyarakat yang waras itu percaya bahwa memberi kepercayaan, ya itu memang itu yang dilakukan gitu. Karena di masyarakat itu kan memang ada yang selalu apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu salah, itu ada kelompok masyarakat yang seperti itu. Begini salah, begitu salah. Sehingga masyarakat, pemerintah itu dihadapkan pada situasi yang dilematis. Tetapi saya kira keputusan-keputusan pemerintah diambil secara rasional, termasuk soal bantuan jaringan pengaman sosial, ekonomi dan sebagainya. Itu kan sudah sangat terbuka, sangat jelas pemihakan pemerintah itu. Oleh sebab itu, kesimpulan yang pertama, ekonomi merosot, kepercayaan publik secara umum dalam berbagai sektor tidak buruk-buruk amat, masih di atas 70% bahkan, antara 60-70% kalau dirata-ratakan gitu masih lumayan. Yang kedua, kepuasan masyarakat dan dukungan atas demokrasi itu masih kuat, karena semula sebelum ada COVID 82% mendukung demokrasi, lalu sesudah ada COVID turun dulu sementara 59% dan sekarang menaik lagi menjadi 67% yang mungkin trennya akan terus menaik. Nah ini juga cukup menggembirakan, artinya konsisten dengan apa yang sejak awal atau sejak menjelang kemerdekaan menjadi sikap masyarakat juga. Dalam catatan di sidang BPUPKI tanggal 11 Juli tahun 45, itu kan juga begitu. Perbandingan antara yang mendukung demokrasi dan tidak demokrasi itu 87% dibanding 13%. Nah, pada waktu itu kan ada voting tuh tanggal 11 Juli di sidang BPUPKI paripurna yang kedua, sesudah 22 Juni itu lalu panggil lagi sidang BPUPKI. Terjadi perdebatan pada hari kedua di tanggal 11 itu, pimpinan sidang mengatakan kita ini mau milih negara republik demokrasi ataukah memilih bentuk monarki kerajaan. Kerajaan itu bagus juga loh. Kita pernah punya Majapahit, pernah punya Sriwijaya yang menyatukan dan makmur juga. Gitu. Sehingga pada waktu itu ada yang usul, kita kerajaan aja. Pakai model Indonesia dulu, bagus-bagus kok kerajaan. Tapi para tokoh-tokoh yang lain yang pikirannya lebih terbuka, lebih banyak membaca, itu mengusulkan republik, demokrasi. Terjadi perdebatan panjang, akhirnya di voting. Votingnya itu berapa? 55 orang dari 62 anggota. Satu ketua, satu wakil ketua, lalu anggotanya 60, itu di voting. 55 orang itu memilih demokrasi. Sisanya 7 orang memilih kerajaan. Ini hampir sama nih, tidak ada perubahan sikap ya. Indonesia, lembaga pembentuk negaranya dan hasil survei pada hari ini kira-kira berkisar di situ. Tidak berubah-ubah amat. Artinya komitmen kita terhadap demokrasi itu ya masih kuat. Saya percaya pilihan kita ini sudah tepat. Meskipun kemudian begini kesimpulan berikutnya. Secara umum ada yang menilai bahwa meskipun kita milih demokrasi, korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang ini banyak yang dibangun melalui demokrasi. Jadi korupsi itu dibuat secara demokratis melalui keputusan-keputusan di DPR. Maaf ini Mbak Mutia. Jadi begini, sebuah hasil penelitian yang ditulis oleh
teman yang sedang yang pada waktu menulis tesis di Australia mengatakan begini, di Indonesia itu aneh katanya. Kenapa? Di dalam teori, di dalam textbook maupun di dalam praktek-praktek di negara lain, untuk memberantas korupsi itu harus dibangun satu sistem demokrasi. Karena demokrasi itu meniscayakan ya mengecilnya sikap-sikap dan kebijakan yang koruptif. Itu menurut textbook, menurut hasil penelitian di berbagai negara. Nah, si peneliti Khatibul Umam ini menemukan penelitian lain. Di Indonesia tidak. Begitu dibangun demokrasi, korupsinya makin banyak. Gitu penelitiannya. Apa betul itu? Ya betul kalau lihat faktanya, saudara. Sekarang ini korupsi kan makin banyak. Zaman Pak, saya baru mendengar pidatonya Pak Sarwono Kusumatma dalam sebuah kelompok diskusi dengan Gunawan Muhammad dan lain-lain, mungkin Mas Armando dan Mas Saiful ikut dalam diskusi itu mengatakan begini, ya korupsi sekarang ini makin besar. Kenapa? Karena dalam zaman Pak Harto, korupsinya itu tersentralisasi di tangan Pak Harto dan Golkar. Sekarang semua orang ini korupsi sendiri-sendiri. Dulu zaman Pak Harto nggak ada DPR itu foya-foya uang. Naik pergi aja dulu kereta, nggak pakai pesawat di zaman Pak Harto itu. Nah sekarang sudah eksekutif semua, pesawatnya, hotelnya bintang 5, jatahnya gitu. Dan itu dibuat berdasar usulan-usulan DPR. Kalau pemerintah mengusulkan undang-undang ini, DPR mengusulkan gini kompensasinya. DPR harus diberi begitu, gitu. Sehingga banyak juga undang-undang itu berdasar political trade-off. Jadi korupsi itu dibuat secara prosedural sehingga secara formal tidak melanggar. Saya pernah baca tulisan ini William Liddell yang sayang hari ini tidak datang. Pernah disinggung. Ketika beliau menulis di harian Kompas itu, korupsi di Indonesia itu dibangun melalui demokrasi loh, gitu. Nah, saya pernah baca ini. Dan ini terasa, selain tadi saya nyebut penelitian Australia, Liddell, saya mantan ketua MK, membatalkan undang-undang yang begitu-begitu. Saya batalkan. Ini koruptif. Gitu. Kalau pemerintah ingin pasal ini, tolong saya ingin pasal ini. Begitu sih sah saja, begitu tuh sah saja, gitu ya, secara prosedural, gitu. Tapi itu kan tidak baik, gitu. Nah, sehingga oke, kita punya komitmen terhadap demokrasi sampai sekarang masih kuat, tetapi juga perlu perbaikan-perbaikan ke depan. Mungkin webinar ini nanti akan memberi jalan gimana sih caranya korupsi sebagai komitmen itu memperbaiki negara, karena kalau bicara ketertiban korupsi itu korupsinya Pak Harto itu luar biasa, karena sampai secara hukum disebut itu pemerintahan KKN. Ada TAP MPR-nya beberapa kali, ada undang-undangnya beberapa kali menyebut pemerintahan Orde Baru itu KKN, itu pasti koruptif. Gitu. Tapi lebih tertib. Sekarang ini guritanya lebih banyak. Hakim aja sekarang ditangkap. Hakim dulu minta dibebaskan atas nama demokrasi, hakim harus bebas dari pengaruh pemerintah. Dijadikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 99 keluarlah undang-undang bahwa hakim ada satu atap Mahkamah Agung. Independen, tidak boleh diganggu oleh pemerintah. Nah sekarang karena tidak boleh diganggu oleh pemerintah, mereka korupsi sendiri-sendiri. Banyak hakim yang masuk penjara. Nah, ini bukan fitnah, saudara tinggal melihat aja ke Cipinang itu berapa hakim di situ yang ditangkap, yang masuk penjara karena korupsi atas nama kebebasan itu. Nah, ini masalah demokrasi kita. Artinya orang menyebut ya demokrasi kita udah membagus lah, itu komitmen, tapi lebih banyak prosedural dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti dalam webinar ini muncul alternatif perbaikan. Nah, yang keempat, sekarang ada sedikit kenaikan tentang perlunya otoritarisme atau munculnya strong man, strong leader, strong institution. Dari dulu yang setuju
sebelum COVID yang setuju pada otoritarisme itu hanya 7%, sekarang menjadi 12%, naik 5%. Bahkan juga ini didukung oleh data lainnya. Dalam konteks itu ada keinginan negara lebih baik tidak punya DPR dan tidak usah pemilu. Tidak perlulah DPR, tidak perlulah pemilu itu. Meskipun itu tidak mayoritas, ada 12% dari situ. Iya, karena itu tadi. Demokrasi itu tidak selalu memperbaiki. Pemerintah sekarang itu, saudara, pemerintah sekarang dibawa masuk ke situasi serba salah. Berbuat begini salah, katanya. Ada tunjangan untuk rakyat, untuk COVID. Dibilang itu pintu untuk merampok keuangan negara. Perpu atau undang-undang itu adalah undang-undang untuk menggarong keuangan negara. Tapi yang lain bilang itu justru diperlukan. Jadi pemerintah ini kalau mau mewakili rakyat, ya juga dibawa pada situasi yang gamang seperti itu. Ya. Sehingga dalam situasi seperti itu kemudian muncul istilah, kalau gitu nggak perlulah DPR itu, nggak perlulah pemilu itu, karena cuma melahirkan kayak gitu, jual beli aja, transaksi aja, politik transaksi yang muncul, itu yang muncul. Tetapi itu hanya 12% kalau disederhanakan pada ide menguatnya otoritarisme tadi, ya. Karena gini, saudara, saya sering mengatakan begini, demokrasi itu sering menyebabkan kita ini gamang, dan itu dialami sekarang. Karena apa? Sering kita itu dibawa pada situasi terombang-ambing oleh karena demokrasi itu meniscayakan pemencaran kekuasaan. Kalau pemerintah bulat, oh ini yang bagus, kita lakukan ini. DPR-nya tidak setuju. Mengancam-ngancam. Nanti kalau DPR sudah dilobi diberi pengertian, persnya yang tidak setuju. Sesudah pers diberi pengertian, LSM-nya lagi yang tidak setuju. Akhirnya apa? Kompromi, muncul poliarki akhirnya. Itu di bukunya Mas Saiful Mujani itu. Kan ada poliarki. Ya begitu-begitu aja akhirnya. Bukan demokrasi yang muncul. Demokrasi itu kenapa muncul korupsi? Demokrasi yang semula bagus itu, misalnya di awal reformasi, tidak lama sudah itu muncul menjadi oligarki. Oligarki berkembang lagi menjadi poliarki. Gamang. Nah, itu sebabnya lalu orang mengajukan pilihan. Pilihannya hanya dua sekarang. Kalau dibiarkan negara ini hancur, kalau tidak ingin hancur, strongman. Tidak ada demokrasi kalau tidak ingin hancur. Kalau mau demokrasi seperti sekarang, nunggu kehancuran. Kan itu orang yang 12% ini. Nah, kita sendiri masih percaya yang normal, yang ada di tengah. Kita memperbaiki demokrasi ini dengan sabar. Tidak mungkin kita setuju dengan strongman atau otoritarisme, tapi juga tidak mau membiarkan negara ini hancur. Oleh sebab itu, mari kita bangun kesadaran kolektif dengan dalil semboyan, ya lebih baik ada DPR dan ada pemilu lah, daripada tidak ada DPR dan tidak ada pemilu, karena bahayanya lebih besar ketika negara itu dibangun secara otoriter, berdasar sistem otoritarian. Yang kelima, masalah pembagian fungsi dan wewenang Polri dan TNI, di mana Polri itu punya tugas, fungsi, dan wewenang menangani keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, sedangkan TNI itu hanya menangani bidang pertahanan. Bidang pertahanan itu artinya menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut ancaman terhadap kedaulatan negara dan ancaman terhadap ideologi negara, ancaman terhadap teritori, dan ancaman terhadap ideologi. Nah,
pendapat ini masih kuat. Sikap masyarakat tentang ini ternyata masih kuat berdasar hasil ini, hasil survei Mas Saiful Mujani ini. Dan itu memang merupakan produk kesepakatan yang juga kuat pada tahun 2000 ketika MPR mengeluarkan TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. TNI itu bidang pertahanan, Polri itu bidang keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Itu juga sudah masuk di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar. Ya. Sehingga dukungan atas ide ini saya kira merupakan kelanjutan dari ide-ide di awal menjelang jatuhnya Orde Baru dan ide-ide di awal reformasi yang kemudian kita kuatkan di dalam tata hukum kita sebagai tata hukum yang mengatur pemisahan yang seperti itu. Tetapi begini, tidak bisa secara hitam putih TNI itu tidak menangani masalah-masalah di luar pertahanan, di luar keutuhan teritori dan ideologi, ancaman terhadap ideologi. Nah, saat ini saya baru menyelesaikan satu rancangan perpres, menyelesaikan pembahasan satu rancangan peraturan presiden tentang keterlibatan TNI di dalam aksi terorisme. Nah, ini rame nih. Masyarakat sipil banyak yang menolak. Komnas HAM bahkan itu menyatakan penolakan. Kompolnas, LBH, dan macam-macam. Katanya itu melanggar. Kenapa? Karena terorisme itu sudah menjadi tindak pidana. Oleh sebab itu, nama undang-undangnya itu adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kalau sudah tindak pidana itu bukan urusannya tentara. Nah, tetapi saudara, seperti kita tahu, ketika undang-undang ini mau dibuatkan dulu alot. Ketika terjadi peristiwa di Surabaya itu pengeboman di 2 gereja dan di apartemen itu. Kan kemudian Presiden minta agar undang-undang terorisme itu supaya segera diselesaikan. Tetapi waktu itu sudah lebih dari setahun itu dibahas tidak selesai karena tentara minta masuk. Tentara minta masuk. Akhirnya Pak Presiden ngancam waktu itu. Kalau dalam waktu sekian minggu tidak selesai saya keluarkan itu dalam bentuk perpu. Maka dilahirkanlah Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Yang isinya itu dalam salah satu pasal, yaitu pasal 41I. Disebutkan bahwa TNI dilibatkan dalam penyelesaian aksi terorisme. Bukan dalam tindak pidana terorisme. Apa itu aksi terorisme? Ya bukan satu tindakan teror yang bukan hanya berupa tindak pidana dan tidak bisa diselesaikan oleh polisi, baik karena teritorinya maupun karena jenis kejahatannya. Sehingga pada akhirnya kita memutuskan yaitu perintah undang-undang bahwa harus ada perpres yang mengatur keterlibatan TNI di dalam aksi terorisme, bukan di dalam tindak pidana terorisme. Di mana itu? Misalnya di kantor-kantor kedutaan besar, itu kan polisi tidak bisa masuk. Karena bukan teritorinya dia. Padahal teror sering terjadi di kedutaan. Masa TNI mau dilarang? Di zona kapal-kapal, di zona ekonomi eksklusif, polisi tidak bisa masuk karena itu di luar kedaulatan teritori. Hanya tentara yang bisa masuk ke situ. Di kapal udara, negara asing maupun kapal kita, polisi tidak bisa masuk. Belum lagi mungkin keahlian-keahlian tertentu yang memang hanya atau lebih banyak didalami oleh TNI. Oleh sebab itu, mohon dimaklumi kalau misalnya sebentar lagi Mbak Mutia Hafid itu nanti akan membahas tuh di DPR sebentar lagi perpres itu, ya, bahwa keterlibatan TNI di dalam aksi terorisme itu diperintahkan oleh undang-undang, tetapi dibatasi karena
di dalam undang-undang TNI itu memang ada istilah tugas-tugas TNI itu antara lain disebut MOTW ya. OMSP, operasi militer selain perang. Kalau MOOTW itu military operation other than war. Memang ada gitu. Tetapi kita batasi di aksi terorisme yang seperti itu spesifik gitu. Pun di dalam COVID-19, penanganan COVID-19, saudara, kalau TNI tidak terlibat itu kita kewalahan ini. Penertiban pembagian, sampainya dari kota-kota ke desa terpencil, itu kalau tidak dibantu oleh TNI dalam MOOTW-nya itu, tidak bisa. Oleh sebab itu dalam hal tertentu dan terukur, dan tugasnya khusus diberikan oleh pemerintah secara eksplisit, bukan secara otomatis, gitu, maka TNI itu tetap dilibatkan. Itu sekarang yang realistis dilakukan meskipun rakyat tidak setuju. TNI nggak boleh dong terlibat dalam urusan-urusan selain pertahanan gitu. Realitasnya minimal sampai sekarang nggak bisa, gitu. Minimal sampai sekarang nggak bisa. Nah, akhirnya saya ingin mengatakan begini, polisi itu sekarang sejak tanggal 22 Mei 2019 itu persepsi publik, dukungan publiknya semakin kuat. Dianggap polisi itu lebih ramah karena peristiwa 22 Mei, pengepungan kantor Bawaslu di tengah malam itu yang kemudian nangkapi beberapa orang yang ditengarai membawa bom dan sebagainya, senjata tajam. Pada waktu itu polisi bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehingga pada waktu itu diskusi-diskusi polisi sudah mulai berubah. Dianggap lebih ramah, dianggap lebih mengerti bagaimana tugas yang sebenarnya. Itu sejak 22 Mei tahun 2019 menjelang pengesahan hasil pemilu pada waktu itu. Udah bagus. Tetapi kemarin anjlok lagi tuh. Ketika ada kasus Joko Chandra yang melibatkan polisi. Wah, ini polisi nih yang menyuruh hapus red notice-nya Joko Chandra karena nggak mungkin kalau tidak polisi. Dan betul, surat-surat yang ada untuk menghapus itu memang polisi pada waktu itu. Dikatakan pada waktu itu, lo kan 5 tahun orang buron hapus sendiri. Enggak, orang itu Maria Pauline itu 17 tahun kita tangkap, enggak pernah dicoret. Kalau mau dicoret, di tahun 2014 mestinya semuanya udah dicoret, yang buronan itu. Kenapa? Yang Joko Chandra ini bisa dicoret? Di Interpol. Ya. Sampai ke kantor pusatnya di Perancis. Nah itu kan polisi. Dan betul polisi yang buat. Nah, bagusnya polisi segera menjadikan orang-orang ini sebagai tersangka. Sehingga polisi tetap, sekarang sesudah sempat anjlok sedikit, kemudian kepercayaan publik sekarang ya mulai kembali. Bahwa polisi ini sungguh-sungguh mau menyelesaikan kasus ini dan mau proporsional dengan semboyan promoternya. Profesional, modern, dan terpercayakan gitu. Promoter katanya namanya. Nah, itulah tanggapan dari saya. Jadi memang betul Pak Armando, Pak Saiful Mujani, ketika saya ini tambahan aja, ketika tahun 2000 ketika Gus Dur jadi presiden itu saya memang dipanggil oleh presiden, gitu, dipanggil apa, Pak Mahfud, saya perlu menteri, seorang menteri yang ahli hukum tata negara. Oh ya Gus, saya seneng lah ditawari menteri kok, seneng terus terang. Oke Gus, siap Bapak Presiden. Menteri apa? Menteri Pertahanan. Waduh, Bapak Presiden, itu Kementerian Pertanahan, bilang, Pak Hasan Basri Durin kan udah dibubarkan kementeriannya. Kenapa mau dihidupkan lagi? Saya ngerti soal pertanahan karena disertasi saya itu tentang politik hukum di bidang tata negara. Nah, salah satu objek studi kajiannya itu masalah politik hukum pertanahan, politik hukum pemilu, politik hukum pemerintahan daerah. Saya ngerti lah politik hukum pertanahan, tapi pertanahan itu kan udah dibubarkan. Bukan pertanahan, kata Presiden, tapi pertahanan, gitu. Waduh, saya kaget. Pak Presiden, saya tuh enggak punya latar belakang militer. Gimana saya suruh jadi Menteri Pertahanan?
Loh, saya jadi presiden juga nggak punya latar belakang, bisa katanya. Masa Anda profesor nggak bisa? Itu kata Gus Dur pada waktu itu. Oke banget ini. Sampai sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya singkat saja. Sebenarnya sama sih. Bahwa demokrasi itu pilihan final. Bukan kita tidak setuju demokrasi. Kita sudah sampai tadi membahas problem-problemnya. Bahwa demokrasi pilihan final, tidak ada pilihan yang lebih bagus, itu kan sudah saya katakan di awal. Pada saat Indonesia merdeka, pilihannya itu ketika terakhir saya mulai dengan kalimat, lebih baik ada DPR dan pemilu yang buruk daripada kita meninggalkan demokrasi. Itu kan kalimat saya tadi, udah sama sih persis dengan Pak Saiful. Tapi bahwa kita mencatat masalah-masalah, termasuk misalnya korupsi Orde Baru. Menurut saya kualitatif saja sih sebenarnya. Zaman Orde Baru itu tidak ada hakim ditangkap seperti sekarang. Ya ada 1, 2 gitu, dan itu terberitakan dengan sekarang di mana-mana hakim ditangkapi. DPR masuk penjara sekarang banyak sekali karena korupsi. Dulu kan tidak bisa ikut korupsi zaman Pak Harto karena diambil sendiri. Lalu berapa besar ukurannya? Guritanya jelas ya, secara kualitatif kita bisa lihat. Kemudian APBN-nya berapa, dari berapa persen dari APBN itu yang bocor, kan sudah pernah dihitung juga oleh Pak Sumitro Jaya Hadikusumo gitu. Nah, meskipun sekali lagi itu kualitatif, tidak seperti survei yang pakai angka-angka. Jadi saya kira buzzer misalnya sekarang yang suka meretas itu, misalnya ada dibilang buzzer pemerintah itu mempersekusi orang di luar pemerintah. Loh, kalau Anda lihat di Instagram saya, di Instagram siapa ya pemerintah, itu juga di buzzer kok, disikat gitu. Jadi itu tidak harus diartikan bahwa pemerintah yang buat. Dan betul kata Pak Saiful, pemerintah harus menjamin bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau bicara buzzer, yang sekarang misalnya disebut oleh masyarakat, pemerintah itu bayar buzzer sekian-sekian. Saya tidak tahu bahwa itu ada, tetapi yang saya tahu bahwa buzzer itu, taruhlah, Anda bisa buka akun saya di situ. Bicara apapun ada buzzernya yang keluar ya itu juga, kalimatnya itu juga. Jadi dari bawah ke bawah itu buzzer itu. Jangan selalu dikatakan pemerintah sekarang jagonya buzzer. saya kira itu fakta-fakta lain. Tetapi saya setuju. Misalnya KPK sekarang dianggap mati. Itu kan melalui proses demokrasi. Artinya kita semua sudah berjuang, tapi demokrasi formalnya kemudian memutuskan seperti itu dan kita tidak berbuat apa-apa. Apakah kita mau keluar demokrasi? Tidak. Kita pilihannya tetap demokrasi dari awal sampai kalimat terakhir saya tadi, tetap demokrasi. Saya kira itu, saya sangat senang